Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal dan beroleh hidup kekal dan beroleh hidup kekal. keajaiban kasih-Mu, menghibur
nafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku
dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Oke, shalom semuanya. Tadi Sharon suruh Kak Yudi senyum ya. Ini Kak Yudi udah senyum, Sharon. Semuanya bisa dengar Kak Yudi ya. Semoga semuanya bisa dengar Kak Yudi dengan baik. Kita akan segera mulai persekutuan sore hari ini. Teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita bersyukur ya sama Tuhan ya. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bersekutu. Nah, Kak Yudi minta dengan kasih untuk Theo Gio pimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya Kak. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul untuk ibadah melalui Zoom. Berkati ibadah ini dan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan agar berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam hati atau pikiran dan perbuatan kami. Kami percaya bahwa hanya di dalam karya Tuhan Yesus di atas kayu salib ada pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih ya Theo sudah pimpin kita di dalam doa pembukaan. Teman-teman sekalian, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kak Yudi minta, yang tadi suruh Kak Yudi senyum deh, Sharon deh bacakan. Sharon, halo. Iya, halo Kak Yudi. Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Kak Yudi minta Sharon buka ininya dong. Supaya lihat senyumnya Sharon. Nah, oke. Nah, ini Sharon ya teman-teman sekalian ya yang tadi bacakan. Yang suruh Kak Yudi senyum. Mungkin dilihat tadi Kak Yudi tegang amat ya. Thank you ya Sharon ya sudah bacakan. Teman-teman, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita ya, kalau kita itu diselamatkan oleh Tuhan itu karena apa? Kasih karunia. Ya, kasih karunia itu anugerah daripada Tuhan. Anugerah yang cuma-cuma daripada Tuhan. Dikatakan diselamatkan oleh iman, kita terimanya melalui iman karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan bukan karena usaha kita, perbuatan baik kita, pekerjaan kita, tetapi apa? Pemberian Allah, anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, makanya kita nggak boleh sombong nih. Ya, nggak boleh sombong karena apa? Karena semuanya dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Untuk kita ya, Tuhan Yesus yang sudah berkorban, mati di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, dan kemudian kita percaya, kita beriman, maka kita diselamatkan. Terus bagaimana perbuatan baik? Nah, firman Tuhan juga mengajarkan apa? Perbuatan baik. Dikatakan di sana bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ternyata kita juga harus melakukan perbuatan baik, teman-teman sekalian. Tapi ingat ya, bukan untuk keselamatan. Tapi Tuhan rindu supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam perbuatan baik. Apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur teman-teman sekalian, kita yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mengajak kita sore hari ini, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian karena salib-Mu. Mari teman-teman sekalian, dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena salib-Mu.
Teman-teman, wow, begitu luar biasa kuasa salib Tuhan ya. Kuasa salib Kristus. Kalau kita pikir teman-teman sekalian, kita ini sangat berdosa sekali ya. Tapi di dalam Kristus, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, bayangkan teman-teman sekalian, dosanya Kak Yudi, dosanya teman-teman sekalian itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Besar sekali ya kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena salib Tuhan. Kita hanya mengandalkan salib Tuhan. Bukan perbuatan kita, apapun itu teman-teman sekalian. Namun semata-mata apa? Kasih karunia yang kita terima di dalam pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Tadi Kak Yudi melihat juga ada teman kita yang baru, tadi ada Jelita ya. Mana ya Jelita ya? Halo, Shalom Jelita, dari NTT katanya tadi. Kak Yudi menyambut Jelita, mungkin juga ada teman-teman yang lain juga yang bergabung, mungkin yang baru pertama kali. Kak Yudi menyambut ya teman-teman semuanya, kiranya teman-teman juga boleh menikmati persekutuan sore hari ini, meskipun kita terbatas melalui Zoom ya, namun kita bisa merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan. Ya. Halo, Shalom Jelita. Shalom. Shalom. Mana ya? Mana nama Jelita? Oh, ini. Iya, oke. Shalom ya Jelita ya. Selamat bergabung ya. Nah, teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sore hari ini akan disampaikan oleh Kak Grace ya. Kak Grace dengan tema yaitu tentang Injil. Nah, Injil itu kabar baik atau kabar buruk sih? Nah, gimana sih? Nah, nanti coba kita akan mendengarkan. Silakan Kak Grace. Oke, terima kasih Kak Yudi. Ya, shalom teman-teman Remaja Pemuda Ephatha semuanya. Ya, terima kasih ya buat kesempatan saya bisa bergabung dalam persekutuan Komisi Remaja Pemuda Ephatha. Ya, kita bersyukur ya kita bisa bersekutu bersama walaupun melalui Zoom malam hari ini. Ya, saya harap teman-teman yang ada di rumah, yang ada di luar, ataupun masih di jalan, yang masih dengan aktivitasnya, pekerjaannya, kita bisa tetap fokus ya merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa merenungkan firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa bersekutu. Karena masih banyak orang di luar sana, mereka sulit untuk beribadah. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Ada juga yang dengan pekerjaan, kesibukan mereka. Bahkan ada yang terhambat dengan jaringan, bahkan juga alat komunikasi, alat yang harus mereka gunakan untuk beribadah. Kami berdoa dalam situasi ini kami masih tetap beribadah. Biarlah kami menggunakan waktu dan kesempatan yang ada ini dengan sungguh-sungguh untuk menikmati persekutuan ibadah bersama-sama dengan rekan seiman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini kami mengerti, kami pahami, dan kami juga dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, malam hari ini tema besar kita tentang Injil yang mengubahkan. Itu tema besarnya. Kita pada malam hari ini mau bahas tentang Injil itu kabar baik atau kabar buruk sih. Bad news or good news. Ya. Yang mana benar? Oke. Ya, teman-teman mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah sebagian besar atau semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan apa sih itu Injil. Injil itu kabar baik atau kabar buruk. Mungkin ada yang sudah tidak asing, bahkan mungkin sudah ada yang tahu ya. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Gospel, oke ya. Itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Yunaninya kita lihat apa sih Injil itu. Nah, kalau bahasa Yunaninya, Injilnya itu Evangelion. Ya, Evangelion. Jadi itu terbagi dari dua kata. Eunya itu artinya good, baik, indah. Lalu Evangelionnya apa? Artinya adalah news, berita, kabar. Jadi jelas ya apa itu Injil, apa itu Injil. Injil itu adalah kabar baik. Dari artinya saja, dari terjemahannya yang bahasa aslinya Evangelion itu artinya kabar baik.
Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Allah yang menyelamatkan manusia berdosa dari kebinasaan yang kekal melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi yang seperti kita pujikan tadi, yang sudah disampaikan juga oleh Kak Yudi tadi, kita yang seharusnya mati, itu kita diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi itu Injil itu ya. Nah teman-teman, yang perlu kita pahami juga, Injil itu bukan apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita boleh lakukan. Injil itu bukan soal itu, tetapi apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita ya. Jadi Injil itu berbicara tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Teman-teman, Injil itu juga bukan hanya sekedar kita pahami tentang berita kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita mempercayai hal itu, lalu kita mengakui, lalu kita selamat. That's it. No, bukan cuma sampai di situ ya. Jadi Injil itu bukan hanya sekedar, ya saya paham itu tentang kematian Tuhan Yesus, ya saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita akui itu, kita selamat. Bukan hanya sampai di situ, ya. Tetapi kita harus mengalami sendiri betapa besarnya karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu melalui apa? Buah pertobatan kehidupan kita yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar ya kita tahu, kita percaya, dan kita mengakui, lalu kita selamat, tidak. Tetapi itu juga harus kita alami, kita lewati, dan itu menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, mudah nggak? Nggak mudah, ya, nggak mudah. Ya, kita kenal Tuhan Yesus, terus kita percaya, loh langsung berubah? Nggak mungkin gitu ya. Nggak semudah itu. Kakak sendiri pun ada prosesnya, melewati banyak proses gitu ya. Nah, karena kenapa? Kita sudah tercemar dosa. Tapi teman-teman, kita bisa berupaya untuk menjadi serupa Kristus. Ya. Kita bisa mempergunakan karakter Kristus yang ada, yang kita sudah pelajari melalui firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman, jadi jelas ya, Injil itu bukan hanya sekedar pengertian, pengetahuan, atau story yang harus kita tahu. Tetapi Injil itu yang terpenting adalah bagaimana kita, Injil itu harus mengubahkan kehidupan kita dari dalam. Ya, Injil itu mengubahkan, Injil itu memiliki power yang kuat, yang besar, lebih dari apapun. Jadi Injil itu apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu ada di Roma 1 ayat 16. Ya, kakak ambil garis besarnya aja. Ya, the power of God for the salvation of everyone who believes. Jadi itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi teman-teman, Injil itu harus kita percayai dan kita hidupi. Bukan hanya jadi sekedar pengertian atau pengetahuan kita, tapi kita hidupi itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita harus menyadari bahwa keselamatan hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan buat kita secara cuma-cuma, ya, kita bukan hanya harus mendengar dan percaya berita Injil itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tapi kita harus menghidupi itu. Karena kenapa teman-teman? Di luar Kristus tidak akan ada jalan keselamatan. Karena di luar Kristus akan ada kebinasaan jika kita tidak percaya kepada Injil Kristus. Ya, kita akan binasa. Nah, teman-teman, salah satu ayat yang mungkin gak asing ya buat kita semua, mungkin ada yang sudah di luar kepala, entah itu di luar kepala karena lupa atau ingat, dan saya tidak tahu, tapi saya percaya banyak orang-orang tahu ayat ini ya. Salah satu ayatnya itu di Yohanes 3 ayat 16 ya. Saya akan baca, kita baca sama-sama ya, walaupun nggak usah di-unmute, tapi teman-teman baca di sini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Ya, hal ini yang jadi alasan Allah kenapa dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena dia tidak ingin manusia binasa. Seperti tadi yang kakak sampaikan, di luar Kristus akan ada kebinasaan. Di luar Kristus akan ada kebinasaan. Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki hidup yang kekal setelah kematian. Setelah kematian kita yang jasmani ini, kan ada kehidupan kekal ya. Nah, teman-teman, sedikit kita gali lagi kata binasa di dalam ayat 16 ini, Yohanes 3 ayat 16 ini, itu katanya apotelai ya. Apotelai yang berarti hilang, terbuang, menjadi binasa dan kematian. Nah, kata binasa di sini tidak hanya menunjuk pada kematian secara jasmani, tetapi perpisahan yang kekal dengan Allah pada hukuman kekalnya neraka. Ya, jadi itu bukan hanya binasa karena kita mati secara jasmani, tapi perpisahan kehidupan kita dengan Allah. Ya, jadi Allah tidak mau manusia binasa karena hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia dan ingin manusia tidak binasa dalam dosa dan hukuman Allah itu. Tetapi Allah ingin kita beroleh hidup yang kekal. Makanya melalui kematian Yesus Kristus inilah sehingga kita mendapat keselamatan itu. Jadi teman-teman, intinya Injil itu seharusnya menuntut kita bagaimana memiliki kehidupan serupa dengan Kristus, sesuai dengan rancangan Allah. Kita harus menghidupi Injil itu, ya, dan harus ada Kristus di dalam diri kita. Jadi bukan seenak PDW-nya kita hidup, bukan suka-suka kita hidup, gitu ya. Yang dulunya kita tidak peduli sama orang, kita jadi peduli karena kita sudah percaya Kristus. Yang dulunya kita mungkin tidak taat, kita akhirnya taat. Yang dulunya kita tidak respect, jadinya kita respect sama orang yang ada di sekitar kita. Dulunya kita mungkin jahat, tidak peduli sama orang lain. Kita akhirnya bisa peduli dan care sama orang yang di sekitar kita. Jadi itu yang harusnya Injil itu menuntun kita bagaimana kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Teman-teman, saya lupa, saya pernah dengar atau saya baca kata-kata seperti ini. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya kejahatan dosa kita, kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi singkatnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita sendiri tidak menyadari bahwa kita itu manusia berdosa, kita tidak menyadari bahwa dosa yang kita lakukan, entah itu kita berpikir itu dosa kecil, kita berbohong, curi, melawan orang tua, berontak sama orang tua, kita berpikir itu hal yang biasa saja, ya. Contoh ya. Jadi teman-teman, ketika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya dosa itu, kita nggak akan pernah mampu menghargai karya keselamatan, karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak akan pernah bisa menghargai itu. Titik ketika kita bisa menghargai kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, ketika kita tahu betapa kita ini manusia yang hina, kita ini manusia yang berdosa, kita seharusnya layaknya dibinasakan, kita layaknya harus mati binasa gitu kan. Tapi kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak akan pernah menghargai. Itu hanya sekedar dari ucapan di mulut kita, bukan dari hati, sikap, tindakan yang kita alami dan kita. Jadi teman-teman harus sadar betapa berat dan mengerikannya dosa itu terlebih dahulu, baru kita bisa menghargai juru selamat yang sudah mati buat itu ya teman-teman. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, perbuatan Allah yang menebus kita. Jadi bukan hanya orang percaya tidak binasa, tetapi menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal kepada orang. Nah, teman-teman,
Karena hidup kita ini adalah hidup yang sudah diselamatkan, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan? Kira-kira kita adalah orang yang sudah menerima keselamatan itu ya teman-teman. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sebagai orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan? Ya mungkin beberapa teman ada yang bisa bilang, Kak, saya rajin ibadah, ya, rajin ibadah online, semua saya ikut Kak. Saya tidak pernah absen satupun. Rajin ibadah, puji-pujian, penyembahan, saya ikut semua Kak. Rajin pelayanan, saya bisa main musik Kak, saya pelayanan gitu ya. Saya pimpin pujian, kan? Ya, terus saya juga sharing firman Tuhan Kak sama teman-teman saya. Lalu kita PA, kelompok PA bersama gitu ya. Bahkan kegiatan gereja satupun tidak pernah saya absen Kak. Saya selalu ada dan saya ikut semua kegiatan yang ada. Mungkin kita bisa bilang seperti itu ya. Oke? Ya, yuk kita buka 2 Korintus 5 ayat 15. Mari. Kita baca sama-sama lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, kita mungkin melakukan semua hal tadi ya, rajin ibadah, kita main musik dan sebagainya. Kita rajin ibadah, tapi kita tidak sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita masih datang terlambat, kita masih acak-acakan, hanya sekedar formalitas, gitu ya. Kita itu sedang apa? Sedang menyenangkan diri kita sendiri. Sedangkan di sini 2 Korintus 5:15 jelas ya bilang, terus setelah mati. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita masih bilang, ya saya ibadah, tapi sebenarnya ketika kita beribadah, kita tidak sungguh-sungguh, kita masih main-main, ataupun online ya sekedar saya hadir saja, tetapi HP saya letak lalu saya melakukan aktivitas lain. Saya sih belajarnya, saya berharapnya sih ketika ibadah-ibadah online tidak jadi seperti itu ya. Ketika kelas, saya memang sering tahu banyak sekali kalau ketika kelas ada yang mungkin tidur, entah itu nanti dia makan cemilan di dapur, gitu kan. Ya itu mungkin kelas seperti itu kebanyakan ya. Tapi saya harap anak-anak Tuhan di kelas pun atau beribadah pun tetap sungguh-sungguh ya. Jadi jangan hanya sekedar formalitas ya. Kita bilang saya pelayanan Kak. Tapi karena kita sering senang tampil, karena kita ingin dilihat. Kita main musik karena kita suka, itu hobi kita. Kita rajin PA. Karena ada si cantik Kak, ada si ganteng di sana. Itu kita sedang menyenangkan diri kita sendiri. Teman-teman, 2 Korintus 5 ini sebagai pengingat untuk kita. Kristus sudah mati untuk kita. Supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Seperti itu kira-kira. Tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Untuk kita semua. Ya, teman-teman, Injil itu harusnya menghasilkan pertobatan yang besar. Injil itu harusnya menarik kita, mengubahkan kehidupan kita. Dan kehidupan kita tentu akan menjadi pengaruh di dalam kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu dia kekuatan dari Injil itu sendiri. Ya. Injil itu harusnya mempengaruhi kehidupan kita terlebih dahulu, dalam kehidupan kita setiap hari, lalu keluarga kita, hubungan kita dengan pasangan kita, rekan pelayanan kita, bahkan juga rekan kerja kita, rekan di sekolah kita, dan di lain tempat juga, itu harus mempengaruhi kehidupan kita terlebih dahulu. Makanya saya bilang di awal, bukan hanya sekedar pengertian, pemahaman, story yang harus kita tahu, bukan hanya ada di pikiran kita, tapi di tindakan hati dan yang kita lakukan. Ya, teman-teman, yang terakhir ya,
Mungkin teman-teman tidak asing ya dari film drama China ini, judulnya You Are My Hero. Keren sekali namanya. Saya pernah nonton ini, saya lupa. Ini filmnya tentang di mana wanita ini berusaha masuk dalam tim penyelamatan. Jadi dia berusaha masuk dalam tim penyelamatan, dia adalah seorang dokter ya. Karena kenapa? Dia ingat dulu waktu dia jadi mahasiswa kedokteran, dia pernah diselamatin sama salah satu tentara. Nah, jadi waktu itu karena tentara itu mau menggantikan dia memegang bom itu, mereka pernah disandera di dalam satu tempat, lalu akhirnya perempuan itu pegang bom, tidak sengaja, kalau tidak salah ya, tidak sengaja dia pegang bom itu yang dilemparkan oleh penjahat, lalu tentara ini menolong dia, lalu akhirnya menggantikan dia yang memegang bom itu. Ternyata laki-laki itu selamat, dan laki-laki itu yang akhirnya juga jadi pemimpin pelatih di tempat mereka latihan tim penyelamatan gitu ya. Cewek ini berusaha masuk di tim itu karena apa? Karena dia ingat pengorbanan laki-laki itu waktu itu menggantikan dia memegang bom itu, yang harus berkorban buat dia. Teman-teman, kenapa orang yang tidak ada keselamatan yang kekal, tidak akan ketika dia mati secara jasmani, ya sudah setelah itu selesai. Dia mau berusaha sungguh-sungguh. Dia mau membuat yang terbaik untuk membalas budi, membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh tentara itu. Kenapa? Kita yang seharusnya mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal itu, tetapi sulit untuk maksimal, untuk sungguh-sungguh buat Tuhan. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini juga menegur saya, sudahkah saya maksimal? Apa saya masih mengeluh? Apa bagaimana? Jadi, kenapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk? Kenapa orang yang di luar sana yang pernah mengalami hutang budi atau pernah melewati mungkin nyawanya hampir tidak terselamatkan, dia berbalas budi dengan luar biasa. Padahal di situ tidak ada keselamatan yang kekal. Tapi kenapa kita yang tahu sulit untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kita perlu renungkan hal itu ya teman-teman. Kalau kita bilang kita orang yang sudah tahu Injil, tetapi kita tidak menghidupi Injil itu dalam diri kita sesungguhnya belum mengalami power atau kekuatan dari Injil itu sesungguhnya. Karena kita hanya fokus sama diri kita sendiri. Kita tidak fokus sama Tuhan. Kita tidak fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak fokus untuk apa sih yang Tuhan mau. Ya, buat teman-teman yang ada di ruang Zoom malam hari ini, saya mau tanya sama teman-teman semua. Apakah kita sudah menerima Injil itu? Kalau sudah kita terimanya, kalau sudah kita menerimanya, apakah kita sudah menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita? Di pekerjaan kita, sekolah kita, di mana kita bekerja, di keluarga kita. Sudahkah kita menghidupi itu dalam diri kita? Siapa yang kita layani? Diri kita sendiri kah? Uang? Atau apa? Hidup kita dikhususkan untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk sandang, pangan, papan, selesai? Apakah hanya untuk itu kita hidup? Tidak, teman-teman. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memberitakan Tuhan melalui hidup kita. Melalui pekerjaan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi biarlah Injil itu, kabar baik itu, sungguh-sungguh bukan hanya sekedar kita mengerti, kita paham, selesai, tetapi kita menghidupi. Yaitu karena berbicara tentang pribadi itu sendiri, Kristus itu sendiri. Amin teman-teman. Soli Deo Gloria.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Kak Yudi. Terima kasih Kak Grace untuk kebenaran firman Tuhannya. Teman-teman sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kita terus menyelami kekayaan Injil ya. Kekayaan Injil yang begitu luar biasa, yang Tuhan Yesus rela mati menggantikan hukuman kita. Namun kita bukan hanya sekedar menyelami kekayaan Injil ya, namun juga kita hidup kita berubah begitu ya, berubah menjadi lebih baik ke arah Kristus. Karena tadi dikatakan kita memang diselamatkan oleh kasih karunia, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Namun kita juga diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Harus ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan teman-teman sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dengan percaya beriman kepada Engkau, maka kami beroleh keselamatan ya Tuhan. Namun iman kami bukanlah iman yang hanya sebatas di pengakuan, di mulut bibir kami saja ya Tuhan. Namun biarlah Injil itu sungguh-sungguh mengubahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami sadar bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, masa remaja pemuda kami banyak mengalami tantangan. Kami banyak mengalami godaan ya Tuhan, untuk hidup jauh dari Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah melalui kekuatan Injil kami boleh ditarik untuk terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Kak Grace, sudah boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam segala pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa syafaat kita. Teman-teman sekalian, yang pertama nanti kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang sebentar lagi akan, kita sudah berusia 76 tahun sebentar lagi teman-teman sekalian. Oleh sebab itu mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kak Yudi minta untuk Kak Ones bisa pimpin kita di dalam doa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk 2 pokok doa, yaitu kita berdoa untuk persiapan menjelang 17 Agustus dalam masa pandemi ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, doakan masih dalam penanganan pandemi yang tidak mudah bagi pemerintah. Doakan juga untuk Kota Kediri atau dimanapun teman-teman berada ya, tadi Jelita yang mungkin ada di NTT atau dimanapun teman-teman berada, silakan doakan untuk kota teman-teman masing-masing ya. Silakan untuk Kak Ones bisa memimpin kita di dalam doa. Kita sama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada malam hari ini Kau masih menyertai setiap diri kami, memberikan kesehatan kepada setiap diri kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami tercinta yaitu Indonesia. Yang pertama untuk persiapan jelang hari ulang tahun bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan, kemerdekaan ya Tuhan. 17 Agustus kiranya Engkau menyertai ya Tuhan supaya persiapan yang ada boleh terlaksana dengan baik pada hari H nanti ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah yang pada saat ini sedang bersusah payah membangun bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap diri mereka, jajaran yang ada ya Tuhan, supaya segala sesuatunya itu boleh terjadi dengan baik untuk bangsa negara ini ya Tuhan. Juga berdoa bagi bencana yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan, yaitu virus corona yang menyebar di Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID ini ya Tuhan, supaya cepat selesai dan reda ya Tuhan, sehingga kami masyarakat Indonesia dapat menjalankan aktivitas dengan normal kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi usaha pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini beredar lebih luas lagi ya Tuhan, supaya Kau tolong setiap mereka, berikan hikmat juga kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mengaturnya dengan baik. Juga berkati masyarakat Indonesia supaya mereka ya Tuhan dapat taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh
menolong setiap diri kami, setiap pergumulan yang ada bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ones. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga akan berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang mencari pekerjaan, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan masa depan. Silakan untuk Kak Ai bisa pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur hari ini boleh berkumpul dengan teman-teman semua. Kami tahu di dalam situasi kami masing-masing, mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami begitu banyak pergumulan. Di antara kami mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan mohon pulihkan dan sembuhkan. Yang bergumul dengan studi di masa yang tidak mudah ini karena harus berjalan secara online, kiranya Tuhan menolong, memberikan ketekunan, supaya sekalipun melalui online, semangat dan juga ketekunan mereka tidak berkurang. Demikian juga yang bergumul dengan pekerjaan mereka di masa yang sulit ini secara ekonomi mungkin mengalami kesulitan di dalam mencari pendapatan, tetapi biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi hidup mereka. Demikian pula mereka yang sudah bergumul juga dengan mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik yang membuat mereka bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka sekalian. Demikian kami percayakan masa depan teman-teman semua. Kami percaya Tuhan selalu beserta memimpin langkah demi langkah. Demikian juga kebutuhan akan masa depan, pekerjaan yang mapan, demikian juga pasangan hidup yang mereka perlukan. Tuhan, Engkau beserta dan berkati. Sediakan yang terbaik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang lebih penting ya Tuhan, kami mengingat untuk kebutuhan pertumbuhan rohani setiap kami anak-anak muda. Secara khusus anak muda GKT, kami berdoa supaya Tuhan tumbuhkan iman dan kerohanian kami makin hari makin tangguh, makin hari makin teguh, sehingga kami bisa menjalani hidup di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini, karena kami bisa yakin kami menjalaninya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami mengingat pula saudara-saudara, teman-teman yang sudah lama tidak hadir di dalam persekutuan-persekutuan online. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Mereka mungkin undur secara iman, mereka melupakan akan Tuhan yang mengasihi mereka, atau bahkan mereka saat ini sedang mencari-cari hal lain yang membuat mereka merasa terpuaskan. Kiranya kasih Tuhan yang telah mereka kenal, itu boleh mengingatkan mereka kembali, menarik mereka untuk kembali datang, dan juga bisa menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami pun berdoa, supaya kami masing-masing, orang-orang yang telah mendengar Injil, Tuhan pakai untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, yang menjadi berkat dan menyatakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Cik, untuk doanya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan pribadi kita masing-masing ya. Kak Idi yakin teman-teman sekalian punya pergumulan pribadi. Kak Idi rindu saat ini teman-teman sekalian silahkan utarakan di hadapan Tuhan apa yang jadi pergumulanmu, mungkin kesehatan, mungkin engkau juga bergumul di dalam pasangan hidup, mungkin juga engkau sedang bergumul mencari pekerjaan yang baru, mungkin juga engkau bergumul dengan kerohanianmu. Yuk, saat ini teman-teman sekalian, ini waktunya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa secara pribadi untuk pergumulan kita masing-masing. Kak Yudi persilakan teman-teman sekalian, silakan untuk mengambil waktu sejenak berdoa untuk pergumulan masing-masing. Bapa Surgawi, inilah setiap
kami ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami membawa segenap kerinduan kami dan pergumulan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bukan Allah yang mati, namun Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau bukan Allah yang diam ya Tuhan, namun Engkau akan bertindak menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan, Engkau yang terus memimpin, menolong setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong untuk semua anak-anak-Mu, mereka yang bergumul di dalam kehidupan mereka, mereka yang bergumul dalam studi mereka, mereka yang bergumul dengan pasangan hidup mereka. Tuhan, kiranya Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang yang juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan mencari pekerjaan, ataupun bergumul dalam pekerjaan mereka, mohon juga Tuhan, kiranya Engkau berkenan juga menolong, memberi hikmat di setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Kami yang juga bergumul dengan kerohanian kami, mungkin ada dosa-dosa tertentu ya Tuhan yang masih kami gumulkan. Mohon Tuhan kuatkan kami. Tuhan terus pimpin kami ya Tuhan. Tuhan terus sadarkan kami bahwa kami sudah ditebus oleh Tuhan dan sudah menjadi milik Tuhan. Maka biarlah kami Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di setiap pergumulan kami yang kami bawa kepada Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan untuk Theo CTM ya, yang menyampaikan pengumuman. Silakan. Terima kasih untuk Kak Grace Yunika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya diberkati dalam pelayanannya. Theo dibuka kameranya ya. Terima kasih juga untuk Kak Yudi yang sudah memimpin jalannya persekutuan pada hari ini. Terima kasih juga pada Los AI, Kak Oni. Theo masih ditutup kameranya. Doa. Silakan dibuka. Sudah, Kak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sabtu minggu depan tetap ada persekutuan melalui Zoom jam 6 sore. Mari kita tetap jaga kesetiaan dan kebersamaan kita melalui persekutuan komunitas pemuda dan remaja setiap hari Sabtu jam 6 sore. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, seperti biasa dilihat di chat grup masing-masing. Teman-teman tetap setia jaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh, maupun berdoa. Hari ini kita sudah memasuki bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Yuk kita mulai hari ini. Ada tambahan dari Kak Yudi, mungkin pengumuman. Ya, oke, thank you. Tadi kameramu kok muncul hilang, kebanyakan hilang tadi. Thank you ya Theo Joel, TM ya, pengurus dari remaja sudah menyampaikan pengumuman. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi Kak Yudi sekali lagi menyambut ya untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin pertama kali ada Kevin juga. Halo Kevin. Ya, Kevin, ada Jelita tadi. Kemudian tadi Kak Yudi lihat juga ada Charles ya. Mungkin dari Jelita ada yang mau disampaikan, boleh ngomong sesuatu mungkin? Apakah ada? Tidak, Kak. Ya. Oke, semoga ini bukan yang pertama dan terakhir ya Jelita ya. Bisa gabung juga dengan kita di Sabtu-Sabtu berikutnya. Kevin juga, untuk Charles juga. Halo Charles. Halo, Shalom. Sore Charles. Ya, Shalom. Ya ini kemarin Kak Yudi cuma chat di grup Instagram, di grup lagi di Instagram ya. Ya. Selamat bergabung ya. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Tapi bisa di satu-satu berikutnya bisa terus bergabung ya. Oke, thank you buat semuanya untuk
kesempatan kita untuk boleh sama-sama bersekutu sore hari ini. Diingatkan untuk besok teman-teman sekalian, untuk besok pagi tetap beribadah kita melalui YouTube jam 8 pagi ya. Ini pengkhotbahnya dari luar pulau, bukan luar negeri, tapi luar pulau dari Bali. Kak Yudi sendiri ya maksudnya. Ya, oke teman-teman sekalian, ingat besok tetap ada ibadah ya. Oke, kita akan foto dulu sebelum kita nanti doa penutup. Kak Yudi minta buka kameranya teman-teman sekalian. Kak Yudi akan screenshot. Ini ada 3 bagian. Hari ini puji Tuhan yang hadir ribuan orang. Bukan ya. Silakan teman-teman sekalian dibuka kameranya. Amin gitu ya. Nanti siapa tahu jadi ribuan orang loh. Siapa tahu suatu ketika. Silakan teman-teman sekalian buka kameranya. Kak Yudi akan screenshot untuk kita semuanya. Kita akan abadikan momen ini mungkin 10 tahun lagi kita bisa lihat, wah ini zamannya corona dulu gitu ya. Mungkin ada yang sudah nikah waktu itu. Oke, Kak ini screenshot ya, yang pertama dulu ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, belum 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman sekalian ya. Kak Yudi akan inikan bagian yang kedua. Bagian yang kedua, sabar ya. Kak Yudi lagi paste ini. Oke, yang kedua teman-teman silakan. Siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Sebentar teman-teman sekalian. Yang ketiga, siap-siap ya. Sabar. Yang ketiga, 1, 2, 3. Sebentar. Oke teman-teman sekalian, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bisa bersekutu meskipun di tengah-tengah keterbatasan saat ini. Kami terus mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami sejak masa pemuda remaja kami. Kami mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau menyatakan bahwa segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. God bless you semuanya. Jaga kesehatan ya. Jaga prokes. Tuhan berkati. Tuhan berkati Charles. Tuhan berkati Jelita. God bless ya. Tuhan berkati kita. Semuanya thank you. Thank you. Ada beberapa anak hobbing sudah ikut Kak Yudi. Oh gitu. Oke. Selamat. Oh, untuk anak-anak hobbing. Oh, Michelle ya. Ada Michelle, ada Christopher. Oh, Christopher. Oke. Oke. Thank you semuanya. Boleh join. Makasih, Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Semuanya Tuhan berkati. Jaga prokes ya. Sementara jangan ngafe-ngafe dulu. Jangan kemana-mana. Kalau nggak penting ya. Terima kasih Kak Grace. Untuk firman Tuhannya. Thank you semuanya. Terima kasih Kevin. God bless you. Noel. Sudah mau ini semuanya. Thank you. God bless you semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Weni, tetap semangat, Wen. Tuhan berkati juga. Oke. Oke, God bless you semuanya.